adalah itu karena menggunakan KUHP baru, ya kan. Sementara ada surat polisi, surat Kapolri, itu tanda tangi Kabareskrim menyatakan bahwa berhubung dengan adanya KUHP baru, gitu kan, maka harus dibuat surat pemberitahuan kepada pelapor, terlapor, tersangka, kuasa hukum dengan surat pemberitahuan yang tegas soal KUHP baru yang berlakukan. Ini saya tidak ada itu, berarti terjadi pelanggaran terhadap surat Kapolri. Ditambah dengan fenomena soal CLS, ya kan, di Solo, soal KIP sekarang, itu kita gabungkan jadi satu fakta-fakta hukum baru, gitu kan, bisa jadi bukti-bukti baru. Pernyataan Ova Emilia yang berbeda, yang beda-beda, gitu kan. Jadi semua itu akan kita himpun semua untuk menjadi bahan. Bolehlah kita sekarang sebagai tersangka, tapi kita juga tahu posisi hukumnya, maka kita akan segera berupaya agar Jokowi yang jadi tersangka. Kasus yang RRT pas kedatangan mereka ke UGM, kan ada Bang Edi di situ ceritanya. Yang pas geruduk UGM itu loh, itu kan dijadikan salah satu alat bukti oleh Polda kan, untuk menjerat tersangka Bang Edi sebagai saksi tadi. Kita mulai dari nyalain, nggak dimatiin ya? Dan sampai mati, Dit. Nanti busuk. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, setelah pengembalian berkas oleh Kejaksaan kepada Polda Metro Jaya beberapa hari yang lalu untuk klaster yang kedua, yaitu Roy Suryo, Rismond dan Dr. Tifa, itu menandakan babak kasus ijazah Pak Jokowi ini semakin panjang. Dan di klaster yang kedua kemarin juga Bang Rizal Fadilah dan kawan-kawan, yaitu Bang Rizal Fadilah, kemudian ada Bu Kurnia Tri Royani dan ada Bang Rustam Effendi, itu diperiksa juga kemarin ya Bang ya? Ya, klaster 1. Di klaster 1. Nah, untuk kelanjutannya gimana Bang? Berikutnya apakah akan ada pemeriksaan lagi atau seperti apa Bang? Ya, kalau dari sisi pemeriksaan tersangka selesai, ya kan? Baik Bu Kurnia, Pak Rustam, saya itu klaster 1 sudah selesai. Walaupun saya tidak memberi keterangan. Oh gitu. Ya. Kalau boleh tahu kemarin seputar apa Bang? Alasannya 94 pertanyaan. Tapi saya yang menjawab hanya satu saja, yaitu tidak siap memberi keterangan. Alasannya semua pertanyaan itu. Semua pertanyaan begitu. Alasannya satu, kata menurut saya tidak masuk yang dilaporkan oleh Jokowi. Itu kan tidak masuk terlapornya laporan Jokowi. Itu kan sementara nomor laporan itu masuk di status saya sebagai tersangka, gitu kan. Saya tidak dilaporkan Jokowi, tapi di situ disebut alasan tersangkanya laporan Jokowi. Itu kan penting itu menurut saya, berarti cacat hukum proses itu. Yang kedua yaitu yang lain, yang lehumanan yang Andi Kurniawan, yang Samuel Sweken, tiga lain kan, menurut saya itu legal standingnya nggak benar, ya kan, ini delik aduan absolut, gitu kan, pencemaran nama baik, fitnah, sementara itu masuk, jadi udah beres dong. Saya tidak dilaporkan Jokowi. Yang kedua, ini tidak legal standingnya nggak benar, berarti proses penetapan tersangka nggak beres. Jadi saya nggak, buat apa saya beri keterangan, kan gitu alasannya. Yang ketiga adalah itu karena menggunakan KUHP baru, ya kan. Sementara ada surat polisi, surat Kapolri, itu tanda tangi Kabareskrim menyatakan bahwa berhubung dengan adanya KUHP baru, gitu kan, maka harus dibuat surat pemberitahuan kepada pelapor, terlapor, tersangka, kuasa hukum,
dengan surat pemberitahuan yang tegas soal KUHP soal baru yang akan KUHP baru yang berlakukan. Ini saya tidak ada itu, berarti terjadi pelanggaran terhadap surat Kapolri. Gitu, menurut saya mah nggak bener itu. Tuh, yang terakhirnya karena itu KUHP baru, gitu kan, maka berlaku KUHP yang baru. Sementara saya dituduhkan, gitu kan, KUHP yang lama. Jadi gugur dong, gitu. Ya Allah, nah, dengan 4 alasan hukum itu, maka saya tidak bersedia memberi keterangan apapun yang nanti risikonya. Karena memang secara hukum saya yakin ini nggak benar gitu prosedurnya. Kalaupun sampai ke proses di kejaksaan nanti ada penghentian penuntutan. Ada ya Bang, mekanisme penghentian penuntutan, atau sampai ke nanti di pengadilan, kalaupun sampai ke pengadilan dipaksakan masuk, itu ada eksepsi gitu, dan eksepsi menyebabkan kita bisa dibebaskan. Gitu. Jadi percuma saja memproses yang saya gitu. Tapi juga yang Bu Kurnia juga sama, dia sebagai advokat nggak boleh dilaporkan. Pak Rustam tidak dilaporkan oleh Pak Jokowi. Jadi sama sebenarnya statusnya untuk ini, gitu kan. Yang di klaster pertama ini malah sebetulnya secara hukum peluang untuk bisa dibebaskan besar ya. Itu kan, kalaupun dipaksakan sampai ke kejaksaan dan ke pengadilan, itu bukti terjadi kriminalisasi. Gitu. Karena itu sudah main tabrak hukum namanya. Betul. Apa tanggapannya kemarin setelah Bang Rizal menjelaskan itu kepada penyidik, Bang? Ya, dia nggak bisa apa-apa selain mengikuti saja kan, karena itu hak saya gitu kan, sebagai orang yang disidik mau menjawab mau tidak gitu kan, dan bahwa itu soal risiko ya masih tanggung masing-masing. Ya, dia hanya menyatakan kalau dulu kok lancar katanya ya. Ya dulu gitu. Pas pemeriksaan pertama itu kan yang pertama kan waktu klarifikasi saya bilang. Waktu yang kedua udah tidak jawab lagi karena saya ingin ditunjukkan dulu ijazah asli Jokowi. Tidak ditunjukkan, ya udah nggak jawab gitu. Waktu itu yang kedua. Yang pertama klarifikasi itu tidak pro justisia. Gitu ya, Mas, saya jawab itu semua gitu. Oke. Dan menariknya Bang Rizal, semakin berkembangnya waktu ini kan dinamika terus berkembang ya. Terakhir kemarin Bonatua Silalai mendapatkan salinan ijazah yang dipakai oleh Pak Jokowi untuk mendaftar di KPU tahun 2014 dan tahun 2019. Ternyata hampir tidak ada perbedaan dengan ijazah yang beredar. Fotonya masih berkacamata, nama profesor yang bertanda tangan di situ sama, hampir sama semua di situ. Nah, melihat ini kira-kira dinamika ke depan akan seperti apa Bang Rizal? Ya, dinamika ke depan akan terus menuju ke proses terbuktinya palsu. Gitu. Kalau menurut saya yakin ini sejak awal ditutup-tutupi kan. Sekarang dibuka. Kenapa ditutup-tutupi? Something wrong kan, ada sesuatu yang salah. Sesuatu yang salah itu adalah yang janggal. Janggal pasti ada nggak bener. Nah, yang nggak bener ini sekarang terkuak gitu kan, melalui proses hukum juga kan. Bonatua Silalai itu kan proses hukum tuh, KIP kan gitu, maka terkuaklah nanti ujungnya gitu kan. Ini kan diteliti oleh kita semua kan. Bener kok, sama dengan yang dulu, sama ini, bahkan sekarang saya teliti capnya, siapa dekan yang memesakannya, makin terbuka kan, sampai kepada nanti pada waktu uji forensik mengenai jenis kertasnya, jenis tintanya, usia kertas dan sebagainya. Berantakan tuh kalau menurut saya mah. Ini mah proses menuju keberantakannya ijazah Jokowi. Jadi kebenaran akan menemukan jalannya. Gitu. Dan Bang Rizal, kalau kita lihat dinamika ya, kayaknya beberapa bulan yang lalu kan alot banget Bang Rizal. Bahkan cenderung dalam tanda kutip quote and quote Bang Roy Suryo CS ini hampir kalah dalam tanda kutip ya, dengan adanya konferensi pers dari Polda misalnya yang menyatakan bahwa ijazahnya identik. Kemudian apa yang dilakukan oleh TPUA dalam pelaporan ke Bareskrim
dan itu kemudian ditolak juga oleh Bareskrim. Ini kan seolah-olah hampir memupuskan harapan, dan akhir-akhir ini nampaknya ada harapan lagi nih. Apakah ini ada dinamika politik kekuasaan yang memang sudah jenuh terhadap ini, atau seperti apa Bang Rizal melihatnya? Ya sebetulnya yang dulu itu juga itu masih berbuntut. Jadi walaupun dinyatakan bahwa itu identik selesai, kan kita melawan. Kan gitu TPUA waktu itu ya, gitu kita melawan. Kemudian kita buat surat ke Propam, surat ke Irwasum. Bahkan sampai terakhir Irwasum masih menjawab surat kita bahwa dia masih menunggu. Masih menjawab terakhir. Masih menjawab. Jadi menunggu berita dari Bareskrim. Nanti akan diberitahukan kepada kita. Tapi sampai sekarang belum ada pemberitahuan. Berarti case-nya itu belum tertutup. Jadi sebenarnya masih ada ini buntutnya. Jadi kalaupun kita masih mendesak-desak atau mengajukan lagi laporan-laporan kepada pihak Bareskrim, masih bisa ini untuk pihak Bareskrim gitu kan. Apakah nanti TPUA, karena itu waktu itu saya kan yang ngajukan termasuk diantaranya, tapi sekarang kan sudah dipecat. Jadi dipecat, masih bisa nggak pakai TPUA ya gitu kan, atau pakai yang lain gitu kan, atau pribadi kan bisa sebagai pihak menanyakan lah bahkan melaporkan lagi. Bisa, sedang kita nguji ini dengan KUHP baru. Ya kan, apa kemarin soal pelaporan kita KUHP lama, sekarang ada KUHP baru, laporin lagi kan, masih bisa mungkin gitu. Jadi upaya hukum itu masih bisa kita lakukan, belum tertutup. Nah, ditambah dengan fenomena soal CLS ya kan di Solo, soal KIP sekarang, itu kita gabungkan jadi satu fakta-fakta hukum baru, gitu kan, bisa jadi bukti-bukti baru. Pernyataan Ova Emilia yang beda-beda gitu kan. Jadi semua itu akan kita himpun semua untuk menjadi bahan. Bolehlah kita sekarang sebagai tersangka, tapi kita juga tahu posisi hukumnya, maka kita akan segera berupaya agar Jokowi yang jadi tersangka. Gitu. Ada momen balik ya, titik balik, serangan balik. Saya masih punya peluang atau punya harapan lah, itu akan ada waktunya, momennya dengan bukti-bukti yang kita miliki untuk kemudian nanti siap untuk melakukan serangan balik, bahwa yang layak untuk jadi tersangka, terdakwa, bahkan terhukum Jokowi, bukan kita. Ini akan terus berjuang kita sampai sana, Bang Arif. Nah, Bang Rizal tadi menyinggung soal TPUA, dan Bang Rizal sekarang sudah tidak di TPUA ya, dengan surat yang ada di WA. Surat apa WA doang ya? Itu hanya pernyataan, itu surat, bukan, nggak ada surat ini aja, pernyataan sikap lah. Itu kan itu secara hukum juga kita bisa bertanyakan. Itu nggak sah itu. Kalau saya ada SK penggantian kan, baru dibuat konferensi persnya atau penyitaan sikapnya gitu kan. Terus yang kedua, apa haknya seorang ketum Egy Sujana memecat yang lain berdasarkan atas kemauan sendiri? Ya kan, dasarnya apa? Hak veto, Bang, katanya. Hak veto, hak veto dari mana? Kalau di PBB hak veto ada dasarnya, pemberian haknya ada. Ini nggak ada. Ini sewenang-wenang namanya. Jadi kalau mau dilawan masih bisa, tapi kita kan berpikir buat apalah gitu kan, nggak di TPUA juga kita berjuang kok, gitu kan, bukan cari uang, bukan cari untung di sana, bukan kerja lah di TPUA itu, gitu. Jadi buat apa kita ribut-ributkan itu, gitu aja. Nah, dinamika yang terakhir ini kan apa ya, Bang ya? Kalau kita melihatnya itu agak rumit ya, khususnya kalau kita lihat perjalanannya ya, kasus ijazah ini kan panjang banget nih. Dari kasus Solo dulu pembinaannya adalah Bang Aka, ada TPUA juga di situ. Kemudian Bambang Tri, kemudian digugat di PN Jakpus, kemudian Bang Rizal, sampai dengan hari ini, dan peran TPUA cukup besar. Kita tidak bisa pungkiri itu. Dan akhir-akhir ini justru ada semacam tanda kutip pecah belah nih, Bang.
antara sesama TPUA dan mantan TPUA, ada yang lapor-laporan. Nah, Bang Rizal melihatnya seperti apa? Ini ada dinamika apa sebenarnya ini, Bang? Iya, ini kan setelah pasca Bang Egy dan DHL ke Solo ya, restoratif justice itu dan SP3 yang orang melakukan banyak penilaian. Gitu, termasuk teman-temannya juga melakukan penilaian gitu kan, bahwa itu pada dalam dinamika perjuangan itu nggak layak lah gitu kan, jadi nggak sabar, kurang pas dan sebagainya penilaiannya. Rupanya kan pengkritisan seperti itu bisa ditanggapi menyerang gitu, maka timbullah tadi kan melaporkan dan sebagainya gitu kan di internal para yang sama-sama waktu itu memburu ijazah palsu ini. Ya pasti pihak yang menjadi target, katakanlah Pak Jokowi dan kubunya, itu akan memanfaatkan momen ini gitu, sehingga timbul dugaan bahwa ini kemungkinan dipicu gitu kan perpecahan ini gitu kan, untuk memproteksi isu yang sebetulnya sudah membahayakan dirinya gitu, dan pasti itu akan memiliki nilai yang sangat tinggi. Nilai yang sangat tinggi ya, Bang. Kalau ini, Bang, kita kembali lagi bahwa TPUA itu kan dibentuk dulunya itu adalah untuk membela para ulama dan para aktivis yang dikriminalisasi di eranya Pak Jokowi kalau tidak salah pada waktu itu, karena banyaknya aktivis yang ditangkapi, ulama, ustadz juga banyak banget yang ditangkapi dengan undang-undang ITE dulu ya, ingat sekali. Ada banyak sekali tokoh-tokoh politik, bahkan Ustadz Maher Atwailibi meninggal di penjara dan banyak lah. Nah itu kan dulu kalau tidak salah dibentuk oleh Habib Rizik. Nah apakah sudah ada statement dari Habib Rizik terkait dengan dinamika hari ini? Sampai sekarang belum ya. Kita juga sudah mencoba untuk memasukkan input lah melalui berbagai orang-orang tempatnya gitu kan, bahwa ini dibutuhkan penyikapan gitu. Jangan sampai TPUA akhirnya dipermainkan. Seperti tadi kan idenya bagus, TPUA itu membela ulama dan aktivis yang juga tadi mengalami korban kriminalisasi. Tapi sekarang kok justru para aktivis juga yang jadi bukan dibela, malah jadi korban gitu kan oleh mungkin person-person yang ada di TPUA itu. Saya kira itu menjadi pengkritisan. TPUA perlu diperpanjang gitu kan, atau dikoreksi dengan pembaruan dan penyegaran, atau harus diubahkan. Itu menurut saya perlu dievaluasi. Kalau tidak nanti akan terbawa-bawa juga kepada Pak Habib Riziknya gitu kan, sebagai orang yang membantu. Kemudian seolah-olah kita ini dipecat karena kita sudah melanggar hitoh perjuangan. Iya kan, padahal justru kita melakukan ini semua dalam rangka menunaikan misi TPUA. Gitu. Malah kita berbalik, siapa yang telah menyimpang dari hitoh perjuangan TPUA, kami yang dipecat atau yang memecat. Gitu. Itu perlu klarifikasi gitu, dan kita siap gitu, karena sampai sekarang kita merasakan tidak pernah melakukan hal-hal yang buruk dan pengkhianatan terhadap misi perjuangan TPUA gitu. Dan lucu juga sebenarnya yang berangkat ke Solo itu Bang Egy sama DHL yang dipecat kita. Padahal justru yang harusnya dikritisi gitu kan, dan publik juga melakukan pengkritisan terhadap itu, yang harus mendapat perhatian, bukan ya. Tapi karena ini tadi TPUA apa sih, kami kan berjuang gitu TPUA-nya gitu kan, bukan bekerja, bukan cari untung, bukan apa, ya buat apalah ngeributin juga. Iya betul. Gitu aja Bang Arif. Oke Bang Rizal, terakhir mungkin kita ini mendengarkan Bang Rizal ya, pesan terhadap masyarakat ya. Tetap aja ini bukan hanya TPUA yang terbelah, tapi masyarakat dalam hal ini
soal penyikapan kasus ini juga terbelah. Ada yang pro terhadap pengungkapan dugaan ijazah palsu Pak Jokowi ini, yaitu pendukung Bang Rizal dan kawan-kawan. Ada juga yang menghujat setiap hari Bang Rizal. Pasti. Kerjaannya tidak ada kecuali menghujat. Nah, gimana Bang Rizal? Ya kalau menurut saya mah gitu kan, kalau semakin keras gitu kan serangan gitu kan terhadap proses pembongkaran status ijazah palsu ini, itu semakin dekat pembuktian ijazah itu palsu, sehingga menimbulkan satu kepanikan. Nah, kepanikan itulah yang menyebabkan serangan makin tinggi gitu kan kepada para bongkar gitu ya, pemburu ijazah itu, karena sebenarnya yang kita perjuangkan bukan kepentingan pribadi, bukan kepentingan kelompok, itu kepentingan rakyat atau masyarakat sendiri. Nah, ini yang perlu diketahui oleh publik gitu kan, bahwa pembongkaran atau pemburuan ijazah ini apakah palsu atau asli demi kepentingan rakyat Indonesia, supaya jangan sampai kita punya pejabat atau mantan pejabat, bahkan orang nomor 1 di Indonesia ini menggunakan dokumen yang tidak halal. Tidak halal ya. Dokumen yang haram, dokumen yang tidak benar, yang disebut palsu itu. Wih, celaka sekali. Sebenarnya kita ingin menghindari agar itu tidak terjadi gitu kan gitu. Tapi inilah dengan cara membongkar. Jadi support kepada publik terhadap kami itu kan kita tetap mengharapkan, karena ini belum selesai loh, masalah upaya pemburuan status ijazah Jokowi belum selesai. Jadi jangan putus asa para pejuangnya, jangan putus asa para pendukungnya, dan jangan putus asa rakyat dan masyarakat. Baik, terima kasih Bang Rizal Fadila atas waktunya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.